Selamat siang kakak-kakak, kita sambil menunggu kakak-kakak yang lain untuk bergabung di GMAT pada pertemuan ke-13 kak ini. Kita tinggal sedikit lagi, semuanya ada 19 tatap maya, berarti tinggal 6 ya, 6 kali pertemuan kak. Sebelum mengawali pembelajaran pada GMAT siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kak. Dari salah satu kakak-kakak ada yang bisa mengawali berdoa dulu terlebih dahulu kak, monggo kak. Atau kak Isti, monggo kak Isti mengawali berdoa terlebih dahulu. Kak Isti belum bisa nggih. Monggo Pak Ketua Kelas Oke, Pak Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, kakak fasilitator sekalian, marilah untuk mengawali kegiatan GMAT pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Semoga diberi kelancaran tanpa halangan sesuatu hal. Amin, amin, amin. Sikap Amin. sempurna, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya waktu dipersilakan kepada Kak Fasilitator untuk memimpin GMAT pada siang hari ini. Sumangga Kak. Terima kasih Kak Mariati sudah membuka pembelajaran pada siang hari ini, pertemuan GMAT yang ke-13. Pada siang hari ini kita ketemu di aksi nyata Kak. Jadi ini adalah aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tentunya di PJOK ya Kak ya. Dan diharapkan nantinya dari TK itu juga bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik juga Kak. Durasi pada siang kali ini 2 JP Kak, nanti 2 JP ke depan. Moda daring atau sinkronus PKG PJUA. Kita lanjutkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Doa bersama tentunya tadi sudah berdoa ya Kak ya, dipimpin oleh kakak kita, kakak ketua kelas kita yaitu Kak Mariati dari SMK 1 Pajangan Kabupaten Bantul. Yang selanjutnya kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera. Nah ini kakak-kakak diharapkan untuk bisa menyalakan kamera ya Kak ya. Atau kalau tidak ada atau apa penting sekali boleh di off cam. Yang kedua matikan mikrofon saat kakak-kakak atau kami baru presentasi ataupun kita memberikan edukasi-edukasi, tentunya matikan mikrofon terlebih dahulu. Hadir seutuhnya ini dari kakak-kakak, kita pun juga tetap harus hadir ya Kak ya.
walaupun kita diberikan eh, jatah 2 kali dari 19 kali pertemuan, nah nanti kakak-kakak bisa tidak hadir 2 kali Kak, karena ini memang haknya kakak-kakak. Tapi kalau kami tidak hadir seutuhnya 2 kali ya malah nggih pripun nggih, ya, malah repot malah. Selanjutnya adalah menghargai waktu bersama. Tentunya ini kita memanage waktu, nanti kita ketemu 2 JT ke depan. Maksimalkan fitur chat. Nah, ini kakak-kakak diharapkan untuk maksimalkan fitur-fitur yang ada yang sudah diberikan. Pokoknya setelah GMAT ini ataupun setelah PKG ini diharapkan kakak-kakak bisa mengakses fitur-fitur chat ya Kak ya. Ada Big Macam, ada kolom chat, ataupun kakak-kakak bisa bisa membuat GMAT untuk rapat Kak, ataupun eh, KKG ataupun MGMP dan sebagainya Kak. Eh, apa ada sekali kita menggunakan GMAT Kak. Jangan sampai kita repot ketemu terus, bila mana repot itu kan nanti bisa kita menggunakan GMAT saja. Walaupun ada teman sejawat itu pun dimanapun kita GMAT juga bisa, umpama kakak-kakak ditugaskan ke tugasan dinas ataupun ke tugasan dari provinsi kalau SMK ya. Nah itu juga bisa menggunakan GMAT. Nah seperti kakak-kakak yang TK kemarin kan juga seperti itu. Selanjutnya yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Nah ini juga sama dengan halnya matikan mikrofon tadi ya Kang ya. Bila mana baru presentasi ataupun kita baru edukasi memberikan materi, eh, bisa raise hand terlebih dahulu yang ada di sebelah bawah itu Kak. Itu ada gambar tangan, nah itu kan saja menggunakan mouse. Contohnya ini Kak, gedung lagi ya Kak ya. Tapi jangan sampai dipanjer terus ya Kak. Bila mana sudah dikasihkan waktu terus dimatikan mawon. Yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah ini selalu kita bahas ya Kak ya. Bila mana nanti mati listrik atau pulsa habis, nah itu gangguan teknis. Nah, itu hal yang wajar ya Kak ya. Ataupun kakak-kakak baru di luar kota ataupun baru rapat penting sekali sambil disambi ya Kak ya, itu juga gangguan teknis adalah hal yang wajar. Atau bagaimana Kak tentang menyalakan kamera ini Kak, ataupun kesepakatan bersama ini Kak, adakah yang ditanyakan? Contohnya saya baru baru pergi di luar kota, mohon maaf untuk off cam terlebih dahulu. Nah, itu bagaimana Kak? Atau seperti ini kita sepakati mawon atau pripun? Monggo Kak Ketua kelas bagaimana? Atau maksimalkan yang lain ini? Eh, Ngapunten, kalau saya seperti ini aja sudah berjalan, tapi saya juga tidak bisa memastikan rekan-rekan karena kesibukan rekan-rekan juga bervariasi. Biarkan seperti ini aja lah Kak. Siap. Nggih. Siap, terima kasih Pak Ketua kelas untuk umpan baliknya ya. Kita melanjutkan materi berikutnya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, ini kakak-kakak diminta untuk refleksi dulu Kak. Refleksi dalam artian bukan kita refleksi untuk pembelajaran ya Kak ya. Kita refleksi diri tubuh kita ya Kak ya. Agar kita bisa fresh, bisa seger kembali,
bisa bisa fokus ke dalam pembelajaran PKG ini Kak. Nah, ini mohon izin untuk share screen-nya ya Kak ya. Nanti kakak-kakak diharapkan eh, lepaskan penat sejenak, lepaskan apalagi ya eh, hal-hal yang kemerungsung gitu apa ya Kak ya. Hal yang banyak di pikiran lah seperti ini Kak. Nah ini Kak. Nanti diharapkan kakak-kakak bisa pejamkan mata, saya pun juga ya Kak ya. Lalu ikuti apa yang ada di video ini Kak. Kita sama-sama untuk mengikuti video pembelajaran ini. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks.
Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Apa yang dirasakan Kak Maryati? Haus atau bagaimana Kak? Coba disimpulkan Kak, monggo Kak Maryati. Ya, kalau yang pertama yang saya rasakan tentu saja nafas sudah mulai teratur karena ngapunten tadi ada beberapa aktivitas yang sedikit menguras tenaga. Tapi alhamdulillah masih bisa tersenyum, insya Allah. Itu yang bisa saya rasakan. Siap Kak Maryati, terima kasih. Berarti lepaskan tadi memang benar ya, karena bisa juga saat marah, saat bekerja keras, itu bisa kita relaksasikan ya Kak ya, walaupun hanya sebentar, tapi nanti kembali lagi ya itu bisa slow terlebih dahulu. Jangan sampai bawaan marah dari rumah dibawa sampai ke instansi atau kena imbasnya yaitu peserta didik. Siap Kak. Terima kasih Kak Maryati. Bagaimana relaksasinya Kak Suhartina? Coba Kak bisa diungkapkan Kak setelah melihat mendengarkan tadi. Ya Kak, jadi setelah mengambil nafas yang ambil nafas itu bisa merasakan pelan-pelan terus keluar, tapi setelah ke bawah malah yang terasa itu ada yang terasa yang tangan kemarin yang sedut-sedut terasa sekali. Kadang ya coba itu lama-lama malah ngantuk gitu kan. Seperti itu. Tapi Ya, terima kasih Kak Suhartina. Tapi pikiran tenang. Betul. Memang untuk relaksasi ini untuk menenangkan pikiran ya Kak ya. Pasti kalau ada punya sakit, entah sakit dalam atau sakit luar, pasti terasa sekali. Iya. Terima kasih Kak Suhartina. Mungkin dari kakak yang lain, Kak Isti atau Kak siapa, monggo Kak. Kalau belum kita melanjutkan, sambil ini saya share screen dan lagi. Ini sudah dipraktekkan ya Kak ya. Terima kasih buat kakak-kakak dan sudah memberikan hasil dari relaksasinya tadi. Ini sudah. Aduh. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, ini kita merefleksikan ya Kak ya, koneksi antar materi dalam artian kita bisa lebih fokus lagi setelah kita relaksasi tadi Kak, agar nantinya ke depan itu bisa bermanfaat Kak untuk kita investasikan kepada peserta didik untuk diberikan edukasi atau pembelajaran yang kita buat. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah ini Kak, jadi nanti kita bahas tentang aksi nyata kakak-kakak yang sudah dibuat Kak. Nah, dalam artian video kemarin yang dibuat durasi 30 menit sama modul ajarnya itu apakah sinkron atau tidak,
atau apakah kurang apa ya Kak ya, seperti yang diharapkan pada LMS ini atau tidak, nanti kita bahas bersama-sama Kak. Karena memang dari LMS itu kakak-kakak diharapkan membuat dulu, lalu diberikan materi, oh seperti ini toh materinya, untuk membuat modul ajar, untuk menerapkan video aksi nyatanya. Nah setelah itu kita refleksikan, kita pahami bersama. Yang selanjutnya, atau ada yang ditanyakan Kak ini terkait tujuan sesi kali ini? Kalau belum kita lanjutkan. Nah ini agenda kita sesi ini yang pertama, refleksi koneksi antar materi yaitu 30 menit. Yang kedua, penjelasan tugas akhir aksi nyata, yaitu pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu penilaian lini masa dalam durasi 20 menit. Yang ketiga, dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab 7 menit. Nanti kakak-kakak diharapkan ada yang bertanya ya Kak ya, di akhir-akhir materi ini. Yang terakhir yaitu penutup Kak, penutup 3 menit. Nah ini Kak, pendahuluannya yaitu kesiapan belajar, tentang ada ice breaking, nanti kita ice breaking sejenak. Lalu penyampaian tujuan, komitmen belajar yaitu 15 menit, refleksi koneksi tadi sudah 30 menit, menyampaikan aksi nyata, tugas aksi nyata ya Kak ya. Penilaian lini masa, refleksi RFTPE itu 25 menit, dialog diskusi tadi sudah juga, refleksi dan penutup Kak. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah ini Kak, mohon untuk ditanggapi ya Kak ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengapa PJOK yang efektif? Coba Kak, bisa diberikan pendapatnya dari kakak-kakak, sejauh apa Kak pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak. Monggo Kak, bisa kakak-kakak salah satu. Kak Irma, coba Kak Irma tadi bersuara. Monggo Kak Irma. Sekarang ambil suaranya lagi Kak Irma. Oke, siap Kak Isti, siap. Belum coba Kak Suhartinah Kak, terkait ini Kak. Sejauh apa pemahaman Kak Suhartinah terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ini ada 9 aspek itu loh Kak. Yang ada 9 aspek. Itu yang ada tepuk tangannya itu Pak. Iya, Dan aspeknya ada itu, iya, iya. ada Ada pada ya. pembelajaran. Ya, pembelajaran.
Menurut saya untuk pembelajaran keterampilan PJOK yang efektif itu pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan dilakukan dengan waktu yang seefektif mungkin, tetapi tujuan tetap bisa tercapai. Cukup Kak Suhartina? Ya Kak. Oh, ya, terima kasih Kak Suhartina. Nah, coba dibantu Kak Mariadi. Yang ada 9 aspek kemarin dulu Kak. Mengajar PJOK yang efektif ada 9 Saya aspek. membantu walaupun mungkin tidak sempurna. Kalau mengingat 9 saya jujur masih sudah lupa. Yang pertama yang jelas untuk proses pembelajaran yang efektif bagi pembelajaran adalah ada mencakup beberapa aspek yang disebutkan tadi 9, yaitu komunikasi yang efektif, kemudian berpusat pada peserta didik, kemudian aspek komunikasi dengan peserta didik, sampun dereng ngomong. Komunikasi dengan peserta didik, kemudian ada aspek evaluasi, kemudian aspek jujur saya sedikit lupa ya, saya cuma kalau seperti ini adalah komunikasi kan, komunikasi yang efektif, kemudian umpan balik, nggak ada aspek umpan balik, kemudian ada aspek evaluasi yang evaluasi secara bertahap, secara bertahap ini, terus ada apa nggih sing lupa sing ini. Ya, penekanan nopo nih kan? Ngapunten, agak sedikit lupa. Ya, terima kasih Kak Mariadi. Monggo Kak Suhartina diulang kembali. Iya, nambah Kak. Maaf. 9 aspek Kak. Bisa melihat ya Kak. Melihat catatan bisa tak Kak? Bisa. Pembelajaran yang efektif yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ya. Kedua, keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat, ada pemrograman dan pertahapan konten. Terus yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan adalah keselamatan siswa. Itu Kakak pembelajaran yang terima kasih Kak Suhartina, Kak Mariadi. Niki neda. Ya. Gerakannya masih ingat tidak Kak Suhartina? Ada di sini juga. Ya, tidak apa-apa nih Kak. Yang selanjutnya ini Kak Suhartina dan Kak Mariadi dan kakak-kakak yang lain. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilannya yang efektif kakak-kakak peserta didik? Monggo Kak bisa diberikan pendapatnya Kak. 4 kriteria Kak kayaknya ini nih. 4 pemahaman terhadap. Ada 4 kriteria. Kayaknya nih kakak-kakak sudah membuat dan sudah ditempelkan kemarin ya. Tapi gini, seiring bertambahnya umur juga kemampuan daya ingat. Saya ingat pernah membuat itu. Yang pertama ini Kak. Yang pertama ini yang muda malah off cam ini. Tidak apa-apa Kak. Pertama ini potensi meningkatkan keterampilan motorik siswa.
Yang kedua, coba apa? Kak Isti, monggo Kak Isti, walaupun mendua Kak. Oke, pripun? Kriteria keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Cara Oh, diterima PJOK berpusat pada peserta didik. Ada 4. Satu tadi sudah. Meningkatkan iya. motorik siswa 1. Untuk memberikan kebermaknaan pembelajaran PJOK yang efektif begitu ya. Aduh, kok nggak Iya. nyambung. Nanti kalau ini jawaban saya nggak nyambung, nggak apa-apa ya, Kak? Halo? Iya, monggo Kak, monggo. Oh iya. Eh, Mungkin dengan pembelajaran PJOK ini yang nanti komunikasinya harus ada arah yang efektif begitu ya. Ada komunikasi yang timbal balik begitu antara guru dengan siswa. Ini juga mungkin menurut saya akan memberikan dampak yang efektif pada pembelajaran PJOK yang kita berikan kepada siswa begitu ya. Jadi adanya umpan balik, timbal balik dari guru dan juga siswa sehingga pembelajaran ini nanti akan jadinya efektif. Kemudian mungkin juga perlu adanya apa ya Pak Kak? Perlu ada ini apa namanya? Tauladan dari guru jadi apa ya? Guru jadi model begitu ya. Guru menjadi model untuk pembelajaran PJOK ini, baik nanti dalam praktek pembelajarannya atau cara-cara untuk menggiring bola atau bagaimana gitu ya. Itu ada suatu macam tauladan dari guru, contoh dari guru begitu Kak. Pendapat saya mungkin nyambung atau tidak nyun ngapunten Kak Estu. Ini sebetulnya pengen sambil buka-buka modul tapi kok tidak sempat karena saya hanya menggunakan HP sambil menyimak pidatonya dari bapak-bapak tadi. Matur nuwun, itu saja Kak Nugroho. Siap Kak Isti, terima kasih. Adakah kakak-kakak yang ingin membantu? Monggo Kak, Kak Sartina, Kak Mariati, kakak-kakak yang lain. Kak admin juga boleh ini. Yang tadi pertama meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang pertama. Yang kedua yaitu memaksimalkan. Iya, oh iya. Nggih, monggo Kak Sartina, siap. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktekkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu yang ketiga, mengarahkan belajar harus sesuai dengan tingkat pengalaman semua peserta didik. Yang keempat, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan di rumah, yaitu psikomotorik, afektif, dan kognitif. Begitu Kakak. Terima kasih Kak Suhartina, Kak Isti, Kak Mariadi, dan kakak-kakak yang lain. Memang benar ya Kak ya, itu ada 4 aspek tadi ya Kak ya, tentang pemahaman paradigma yang berpusat pada peserta didik tentunya di PJOK. Itu benar apa yang dikatakan Kak Suhartina. Yang pertama, meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Terima kasih kakak-kakak. Nah ini Kak, ada lagi Kak ini Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar Kak? Ini yang itu Kak, yang kita praktikkan, ada tempat sampah, ada bola, lalu tanya jawab, siapa yang bisa menjawab poinnya 10 dan bisa memasukkan bola. Nah itu Kak. Praktiknya seperti itu tapi ini sejauh pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar.
Ada yang pakai prit, ada yang pakai, nah itu loh. Belum Kak? Nah ini Kak. Yang non instruksional, sepertinya seingat saya itu Kak Mariati yang menggunakan keplok dan sempritan kemarin ya, usulnya itu. Nah ini Kak. Lalu ada instruksional, lah contohnya non instruksional, non instruksional. Kita lanjut lagi Kak, non instruksional yaitu satu pakaian yang sesuai, yaitu sesuai kita PJOK jadi menggunakan kaos olahraga ya Kak ya. Yang pengambilan absensi, sinyal berhenti, posisi guru dan formasi kelas. Yang kelima, mengelompokkan peserta didik. Keenam, distribusi dan pengumpulan alat. Yang instruksional, demonstrasi dan pemodelan. Yang kedua, progresi konten, metode mengajar keseluruhan dan bagian. Yang ketiga, progresi konten, pengaturan keterampilan tertutup dan terbuka. Yang keempat, progresi konten, latihan padat melawan terdistribusi. Yang kelima, pengembangan konten, yaitu permainan mengarah. Yang keenam, pengembangan konten, yaitu permainan yang dimodifikasi. Kayaknya. Nah ini, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Tentunya sudah Kak ini, karena kakak-kakak sudah mempraktikkan dari dulu ya Kak ya, sampai tadi kepada peserta didik, tentunya sudah mendukung paradigma yang kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik yang ini tadi Kak, instruksi dan non instruksional, seperti itu ya Kak ya. Ini memang sudah dibuat Kak, sudah dibuat ditempelkan di tembok kemarin Kak. Kita lanjut. Nah ini Kak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Nah ini kita semakin mengecil ke sini ya Kak ya, pasti masih lupa-lupa ingat sedikit Kak ini Kak. Pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan Kak, ada yang bisa berpendapat monggo Kak. Coba yang lain Kak ini dari tadi Kak Suartina dan Kak Mariati ini. Monggo Kak Pasah, Kak Ridwan, Kak Widi, Kak Febri. Monggo Kak Febri, Kak Febri, Kak Elin, Kak Dela, Kak David, Kak David, Kak Dela, Kak Elin, Kak Erma, Kak Febri, Kak Pasah, Kak Ridwan, Kak Widi. Monggo Kak, bisa berpendapat Kak ini Kak tentang ini Kak. Ada pertanyaan seperti ini. Belum Kak? Ya ini Kak. Kita tambahi pertanyaan lagi. Monggo Kak Pasang, nggih. Monggo Kak. Iya Kak, saya coba menjawab ya Kak. Terdengar tidak Kak? Terdengar lantang sekali Kak. Beda yang dari sebelum-sebelumnya. Jelas sekali ini. Monggo Kak Pasang. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak ya Kak, dari jenjang saya sendiri, kalau ini menurut saya sendiri ya Kak,
tentang model pendidikan gerak ini ya terkait dengan apa yang menstimulasi anak-anak dari jenjang kami untuk melakukan stimulasi latihan gerak. Jadi nanti kalau di jenjang kami kegiatan fisik motorik di awal pembelajaran seperti itu, Kak. Yang nanti kami membelajarkannya dengan cara dengan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan anak juga, dan nanti diselingi dengan kegiatan bermain yang nanti akan menggerakkan seluruh badan anak, baik itu nanti untuk kelenturan maupun nanti kelincahan anak juga, seperti itu, Kak. Mohon maaf ya, Kak, saya sambil rapat soalnya. Oh Terdengar iya, tidak, Kak? oke. Terima kasih Kak. Terdengar sekali Kak. Jelas sekali ini. Konsepnya apa saja Kak Pasa? Dari tadi semua badan, semua tubuh tadi. Konsepnya apa saja? Konsepnya gerak dasar ya, Kak. Gerak nanti anak-anak juga diajari gerak seperti pada kegiatan juga, gerak lokomotif, dari Konsep usaha, konsep ruang itu bukan sih maksudnya. itu maksudnya. Jadi kalau ada yang keliru Konsep dengan Konsep perasaan yang usaha, Ya, terima lembut. kasih Kak ruang, Pasa. konsep Ini bisnis. dari Kak Isti malah. Monggo Kak Isti. Gitu Pak, Kak, terus ya. Di pembelajaran itu ada konsep yang itu tadi ya, hubungannya di pembelajaran PAUD juga kita juga mengenalkan ada konsep usaha, konsep dan konsep keterhubungan juga. Jadi memang juga sama kayak Kak Pasar tadi, di taman kanak-kanak itu kita mengajak menstimulasi anak-anak dengan konsep ruang tadi, mereka belajar berjalan lurus, belajar di atas papan titian, lalu menggelindingkan bola secara lurus, lalu mengipas-ngipas balon lurus. Mungkin itu termasuk bagian dari stimulasi konsep ruang ya Kak. Kemudian untuk konsep badan, konsep tubuh maksudnya, itu anak-anak diajak untuk mereka melakukan aktivitas dengan mengoptimalkan penggunaan tubuh mereka. Jadi tidak hanya satu berlari sambil melompat, kemudian melempar sesuatu dengan cara yang seperti apa gitu ya Kak. Jadi konsep badannya itu juga kita stimulasi di situ. Kemudian untuk konsep usaha, tentunya ada usaha anak untuk mencoba untuk melakukan dengan tepat gitu ya Kak ya. Mereka melakukan dengan usaha mereka dengan tepat, melakukan dengan cara yang tepat gitu ya. Mereka kadang-kadang kan mungkin ada beberapa cara yang salah gitu ya. Sehingga anak itu tadi kita stimulasi supaya usaha yang dia lakukan itu ke arah yang tepat, ke arah yang benar begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsep keterhubungan. Jadi anak-anak kadang menghubungkan dengan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Oh, cara menendang bola itu anak-anak bisanya begini ya. Oh, coba kita menendang bola yang lainnya seperti ini. Mungkin seperti itu kan yang kami lakukan bersama anak-anak. Cukup Kak Isti. Terima kasih. Memang benar ya. Ada 4 konsep yang perlu kita Kak ya. Yang pertama adalah konsep tubuh, yang kedua konsep ruang, yang ketiga konsep usaha, dan yang terakhir adalah konsep keterhubungan. Dan contoh-contohnya tadi sudah dikatakan kepada Kak Isti, banyak sekali ya Kak. Dan terima kasih kepada Kak Pasa juga. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya Kak. Oh, ini masih ada lagi Kak ini. Nah, coba Kak Ridwan nanti ya Kak ya. Nah, ini Kak langsung 2 Kak. Sejauh apa pemahaman Kak Ridwan terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman Kak Ridwan terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma Kak Ridwan terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo Kak Ridwan. Ini yang ditempel di tembok kemarin Kak.
Terima matur nuwun Pak Kak. Modal pendidikan kebugaran itu menurut saya itu salah satu tujuan penting dalam pendidikan jasmani, yang tujuannya untuk meningkatkan kebugaran fisik anak, keterampilan motorik anak, sikap sportif, dan juga membentuk pola hidup sehat siswa melalui berbagai aktivitas fisik. Seperti itu, Pak. Contoh prinsipnya apa Kak itu dari kebugaran tadi Kak? Dalam pripun Pak? Contoh dari latihan kebugarannya bagaimana Kak? Prinsip-prinsipnya. Ya, nggih, yang itu loh model FITT kemarin itu loh Kak. Kok saya agak seriwet-seriwet ya. Frekuensi ini nih Pak yang prinsip overload. Oh, astagfirullah ya. Prinsip overload, terus ada prinsip konsistensi, prinsip spesifikasi, prinsip progresif, prinsip individual, prinsip tahap latihan, sama prinsip periodisasi. Nih Pak. Terima kasih Kak Ridwan. Memang benar ya Kak Ridwan ya. Contoh latihan kebugarannya yang disebutkan Kak Ridwan tadi memang benar. Prinsip overload, prinsip progression, prinsip specificity, prinsip regularity, dan terakhir prinsip individuality ya Kak ya. Ini tentang model FITT ya Kak ya. Dalam pendidikan kebugaran jasmani itu ada 4, yaitu frekuensi. Frekuensi menunjukkan seberapa sering latihan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk program kebugaran jasmani biasanya dianjurkan latihan minimal 3-5 kali seminggu. Itu ya Kak ya. Belum bisa dikatakan bugar Kak kalau kita latihan hanya seminggu sekali. Nah, tentunya kita kebingungan juga karena kita ketemu ibaratnya ya, kelas atas itu kan seminggu sekali ya, itu kan ya belum bisa dikatakan bugar Kak. Mungkin bisa dikatakan bugar seperti yang FITT ini 3-5 kali seminggu. Nah, ini tentunya itu menyalahi jadwal yang sudah ditentukan ya kayak jadwal pembelajaran pada instansi kakak. Ini juga kita kebingungan. Ya, tetap belum bisa bugar anak-anak. Seperti itu, Kak. Yang kedua, intensitas. Ini merujuk pada tingkat kesulitan atau seberapa keras latihan dilakukan. Intensitas biasanya diukur dengan berbagai cara, seperti detak jantung, tingkat beban, ringan atau sedang atau berat sekali, tingkat usaha yang dirasakan dalam kebugaran jasmani untuk siswa atau peserta didik, intensitas harus disesuaikan dengan kemampuan dan usia peserta. Yang ketiga, durasi atau waktu. Durasi menunjukkan lama waktu yang dihabiskan untuk setiap sesi latihan. Untuk program kebugaran jasmani, durasi biasanya sekitar antara 30-60 menit per sesinya ya Pak ya. Tergantung pada jenis latihan dan level kebugaran peserta. Yang keempat, jenis latihan, yaitu menunjukkan aktivitas fisik atau latihan spesifik yang dilakukan. Misalnya latihan kardio, lari bersepeda ataupun lari ya, bukan lari bersepeda. Pernah dituntun ya Kak ya. Lalu angkat beban atau fleksibilitas, yoga juga bisa, dan ataupun peregangan-peregangan. Kita lanjutkan Kak. Nah ini ada lagi. Pokoknya lagi dan lagi Kak ini. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Yang sebelahnya yaitu apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma
kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mohon untuk Kak Maryadi yang di SMK Kak ini Kak, sepertinya sudah berkali-kali ataupun event-event sudah dilakukan dalam artian peserta didiknya yang edukasi Kak ini. Monggo Kak Maryadi. Ini menarik sekali ya ini. Atau Kak Ganjar kan enten buatan ini Kak Ganjar. Oh Kak Ganjar tidak ada. Coba Kak Dila, monggo Kak Dila. Tentang ini Kak, SEM-nya Kak. Kak David, ini juga belum muncul ini Kak David. Halo, baik Kak. Ingin Oh ya, jawab seingat saya gitu nih. ya open cam Kak, open cam. Wah, baru di luar Kak ini. Nggak usah open cam gitu. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Kalau yang saya ingat itu tentang sport education model itu yaitu untuk memberikan pengalaman kepada siswa pada saat pembelajaran olahraga serta untuk apa ya mengembangkan keterampilan peserta didik dalam suatu cabang tertentu supaya peserta didik itu juga ikut aktif dalam proses mengajar atau menjadi apa ya penyelenggara dalam suatu cabang olahraga yang dilaksanakan pada pembelajaran tersebut. Intinya siswa-siswi juga menjadi tokoh dalam berjalannya pembelajaran suatu cabang olahraga. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Jadi intinya kemana Kak David? Intinya Peserta didiknya. peserta didik itu intinya kalau menurut penangkapan saya ya, itu peserta didik juga ikut berperan aktif. Misalkan dalam suatu pembelajaran bola voli, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi wasit utama, ada yang menjadi wasit garis, dan yang lain jadi pemain. Jadi kita sebagai guru juga mengawasi. Kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih Kak David, memang benar ya. Jadi memang intinya itu ke peserta didik diharapkan mampu untuk menjadi peran utama dalam lomba penyelenggara. Entah itu di instansi kakak-kakak ataupun di peserta didik di instansinya sekolahnya masing-masing, dan juga tentunya di luar instansi ya, misal di desanya, misal di kotanya, ataupun misal di kabupatennya. Diharapkan peserta didik itu tidak kaget tentunya ya Kak ya. Oh ternyata ini saya misal kalau sudah besar kan, oh saya pernah diajarkan kepada Pak Guru David ya katakanlah kan gitu. Itu juga sangat mendukung sekali untuk peserta didiknya. Terima kasih Kak David atas Jadi peserta didiknya itu nantinya yaitu pertama pengelolaan musim dan afiliasi. Misalnya itu saat pembelajaran baru atau semester awal itu kan pasti ada event-event tertentu di instansi kakak-kakak. Yang kedua penyiapan pertandingan dan puncak pertandingannya ini tentunya ada sekilas TM itu loh Kak. Yang ketiga pencatatan pertandingan itu pasti juga ada. Keempat festival akhir kompetisi. Yang terakhir kelima evaluasi dan refleksi SEM dalam pembelajaran PJOK. Tentunya ini ada pasti ada ya Kak ya tentang dalam artian itu kalau di luar instansi itu penutupan gitu ya Kak ya. Mungkin juga ada juga di instansi kakak-kakak juga pasti ada
Penutupan, di dalam penutupan itu pasti ada evaluasi dan refleksi terhadap suatu afiliasinya itu tadi ya Kak ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab ataupun belum. Kita selanjutnya yaitu ini Kak, pertanyaan lagi Kak. Pokoknya bertanya dan pertanyaan lagi. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentiknya? Ini baru saja kemarin kalau ini Kak, pasti masih ingat ya. Walaupun apa ya, memikirkan yang lain banyak sekali, tapi ini juga baru saja kemarin ya Kak ya. Monggo Kak Ganjar, nah, langsung saja ini Kak Ganjar. Kak Ganjar. Monggo Kak. Oh, monggo Kak Ganjar nggih. Ya baru sampai ini. Siap, monggo Kak Ganjar langsung dijawab ini Kak. Papa sudah. Papa sudah. Papa. Papa. Monggo langsung dijawab Kak Ganjar. Jawab apa pemahaman Kak Ganjar? Sejauh ini Papa itu lambat. Atau Kak Isdi bisa membantu, monggo Kak Isdi. Nanti biar diteruskan Kak Ganjar. Tadi tentang apa ya Kak pemantiknya? Pemantiknya ini Kak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak ataupun Kak Isdi dan Kak Ganjar dan kakak-kakak yang lain terkait asesmen otentik kemarin Kak? Oh ya. Seingat saya asesmen otentik itu adalah asesmen yang benar-benar dilakukan secara faktual begitu ya, sesuai dengan kondisi nyata, lalu kita tuangkan ke dalam rubrik penilaian begitu ya. Dan kita kita sudah merancang dulu tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya seperti apa, lalu kita buat ke dalam rubrik-rubrik begitu ya. Sehingga kemudian ketika kita melakukan asesmen otentik itu tadi, berdasarkan dari kejadian-kejadian yang nyata begitu ya, kita tuangkan di situ begitu, berdasarkan dari rubrik-rubrik yang muncul begitu ya Kak. Jadi kita centang pada rubriknya tadi, sehingga asesmen tadi ya benar-benar tergambarkan asesmen yang nyata, otentik sebagaimana perkembangan siswa tadi, yang dilakukan siswa tadi. Begitu Kak, mungkin nyambung atau tidak ya Kak? Terima kasih Kak Isdi, pasti nyambung Kak Isdi, karena memang ada tujuan pembelajarannya juga. Monggo bisa dilanjut Kak Ganjar, monggo coba Kak Ganjar. Kalau menurut saya asesmen otentik itu untuk mengukur kemampuan siswa setelah pemberian materi ya. Setelah pemberian materi, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ganjar.
dan KSD nggih. Tentunya memang benar sekali nggih, kita harus yang pertama itu kita harus menentukan tujuannya pembelajaran dulu. Tujuan pembelajarannya harus kita tentukan ya. Harus jelas, harus spesifik dan serta mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Betul sekali Kak Ganjar. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Bagaimana cara tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau tidak ataupun belum tercapai. Itu ada di tahapan kedua, kira-kira di sepak bola ada berapa teknik ya kan gitu pertanyaannya. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Jadi diusahakan dengan aktivitas yang nyata, atau KSD tadi ya tentang yang aktivitas nyata. Bukan hanya keterampilannya saja, tetapi pengetahuan dan sikapnya juga. Permainan boleh dimodifikasi. Keempat, rancang rubrik atau rancangan rubrik penilaian. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan atau hanya keterampilannya saja, tetapi bisa juga diintegrasikan antara pengetahuan dan keterampilan kira-kira. Bisa jadi contohnya melalui lawan, apakah lawan satu atau dengan wall class. Keenam, beri kesempatan untuk kreativitas atau peserta didik diberikan dan menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam permainan tersebut, tidak terpaku dalam teknik dasarnya saja. Seperti mungkin beberapa kali menendang atau berapa kali masuk ke gawang. Ketujuh, lakukan uji coba. Nah, ini uji coba perlu dilakukan dalam sebuah pengembangan bisa dilakukan dengan skala kecil. Bisa seperti 3 lawan 3 atau menyeluruh juga bisa 11 lawan 11. Kalaupun itu di sepak bola ya Kak ya. Mungkin bisa di aktivitas pembelajaran lain Kak ini. Yang kedelapan yaitu umpan balik. Nah, ini ada hal yang bisa ditanyakan kepada peserta didik, bagaimana tadi ketika melakukan penilaian apa ada yang kebingungan atau tidak, kan bisa diumpan balikan kepada peserta didik. Tetapi jika dengan teman sejawat bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ya Kak ya, atau yang ahli. Yang 9, revisi dilakukan setelah mendapatkan masukan. Apabila ada masukan, entah itu dari rekan sejawat ataupun masukan dari pendidik, itu bisa untuk dimasukkan sebagai revisi atau perbaikan. Dan yang terakhir adalah tentunya refleksi Kak ini. Jadi ada 10 ya Kak ya, 10 penilaian otentik tahapan yang dilakukan Kak. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab ataupun belum menjawab. Terima kasih. Kita lanjutkan materinya. Tujuan keterampilan pedagogi guru PJOK yang bersifat pada peserta didik. Nah, ini tujuannya ini Kak. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Mungkin kalau kita banyak di lapangan ya Kak ya. Walaupun ini tulisannya kelas, tapi kita di lapangan ya. Ya sesekali mungkin bisa materi dulu 1 jam. Yang selanjutnya itu tentang balik ya, teorinya dulu lalu materinya di lapangan ya. Prakteknya maksudnya di lapangan. Yang selanjutnya ini Kak, penjelasan tugas aksi nyata. Ini kakak-kakak sudah membuat tugas aksi nyata. Kak Ganjar sudah membuat ya, sudah mengirim ya Kak ya. Nah, ini tentang yang nomor 2 ya Kak ya. Yang A, pengantar tugas setelah mempelajari modul 1 dan modul 2. Kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas.
yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, ini tentunya kakak-kakak diharapkan untuk mengirim video pembelajaran berdurasi 30 menit kemarin ya Kak ya. Nah, ini tentunya tetap kita nilai Kak di LMS-nya yang tugasnya kakak-kakak kemarin. Yang selanjutnya yaitu kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK 2024 ini ya Kak ya. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu 1 atau A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini diharapkan kakak-kakak bila mana ada peserta didik yang kurang kondusif dalam artian seenaknya ataupun tidak bisa menghargai pendidiknya, yaitu diharapkan nanti kakak-kakak dalam selesai PKG ini diharapkan kakak bisa mengontrol peserta didik dan emosionalnya ya Kak ya. Entah itu emosionalnya kakak-kakak sendiri ataupun emosionalnya peserta didik. Tentunya kalau di SMK itu lebih apa ya namanya? Sudah pola pikir luas lah itu ya kayak. SMP pun juga ya sudah berpikiran luas. Nah, kita bisa mengontrol sebagaimana kita seorang pendidik ya, kita tentunya bisa mencegah jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Beda sama yang SD ataupun TK, kita ya tetap walaupun mengontrol tapi kita penuh apa ya namanya, ya penuh energik, penuh perkata-kataannya itu tidak banget menggunakan energi gitu ya Kak ya, maksudnya energi yang besar sekali. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang B ini tentunya kita harus lebih dominan atau lebih berpusat pada peserta didik dalam hal pembelajaran. Enggak, misalnya kita aset apa saja tahu yang dimiliki kita berikan, terus nantinya bagaimana toh peserta didik itu bisa kondusif dan sebagainya. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK seperti yang sudah dikatakan Kak Isdi dan Kak Ganjar tadi ya Kak ya. Kita ada 10 tentang rancangan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang selanjutnya yaitu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan satu RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat kakak-kakak. Memuat rancangan asesmen otentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas atau di lapangan atau di halaman dan sebagainya di masing-masing instansi kakak-kakak. Ya, selanjutnya rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti yaitu maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, yang keempat refleksi pasca pembelajaran, dan 5 testimoni peserta didik. Nah, ini tentunya apakah di modul ajar kakak-kakak dan apakah di video pembelajaran kakak-kakak itu sudah apa namanya
sudah pas ataupun sudah seperti yang diinginkan kepada LMS ini, Kak. Itu nantinya kan kita paskan atau kita nilai apakah sudah pas videonya terhadap modul ajarnya. Nanti diharapkan kakak-kakak mungkin ini kakak membuat lagi, Kak, yang berdurasi 30 menit itu mungkin. Tapi coba nanti di akhir sesi ini bagaimana LMS ini meminta ya, Kak ya. Kalaupun di LMS ini minta membuat lagi yang baru, nah itu tentunya ya kakak-kakak diharapkan membuat lagi pembelajaran yang berdurasi 30 menit ataupun lebih. Nah, mungkin di PPG yang sudah itu pasti ada, Kak. Entah itu yang piloting 1 atau 2 atau 3 ataupun yang dulu-dulu kalau misal saat kakak-kakak memberikan pembelajaran lalu diambil videonya itu juga bisa, Kak. Tapi kalau di LMS ini tentunya yang berdurasi 30 menit, Kak, minimal. Tapi kalau misalkan lebih dari 30 menit entah seperti yang PPG itu 70 menit itu tidak dimasalahkan, Kak. Tidak apa-apa. Tentunya nanti diharapkan bisa sinkron terhadap modul ajar dan videonya, Kak. Yang mencakup itu tadi, Kak. 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit yang ada aspek-aspek 10 tadi ya, Kak ya. Dan 9 aspek tadi juga ada. Dan apa ini yang tadi itu, Kak, tentang apa ini namanya yang asesmen tadi, Kak ya. Seperti itu kakak-kakak ada yang ditanyakan, Kak, sebelum kita lanjut? Kalau belum ini, Kak, kita lanjutkan yang B, yang tadi A sudah ya. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Mary Ebner S. Stenbeck. Moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran peserta yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik. Nah, kita lanjutkan, Kak, ini ada insiden sedikit ya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Yang satu, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali yang A, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward riset, pengetahuan keterampilan, sikap apa yang didiskusikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam, mulai pembelajaran diferensiasi dan pertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran.
Ada yang ditanyakan Kak sebelum kita lanjutkan ini? Kalau belum ini kita lanjut ke yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dengan APP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rancangan asesmen otentik. Nah ini Kak, di modul ajarnya harus ada asesmennya otentik ya Kak ya. Walaupun kita membuat sendiri, itu tetap ada diberikan asesmennya otentik Kak. Kita lanjutkan, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas atau di lapangan pada LMS, nanti dikirim di LMS Kak ini. Sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah ini Kak, apa ya, banyak dari kakak-kakak itu yang lebih dari due date ya Kak ya. Diharapkan bisa tepat waktu Kak, karena itu apa ya, kalau sudah due date ya kami juga repot sekali ya Kak ya. Kita lanjutkan Kak. Yang C, aspek penilaian. Yang A yaitu memuat, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Satu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A yaitu interaktif, adalah adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang 2.B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, yaitu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Satu, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, yaitu tentang 3.A, pengembangan konten. Yang 3.B, umpan balik. Yang C, 3.C, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang terakhir, yang ketujuh, penutup. Yang C yaitu tentang merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Satu, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Nah, ini ada yang merancang, ada juga untuk menerapkan ya Kak ya. Nanti di dalam modul ajar atau RPP dilengkapi ya Kak ya. Yang diharapkan seperti aspek-aspek penilaian seperti yang A, itu ada 2 aspek, ya mencakup 2.A dan 2.B. Yang B itu juga mencakup ada 7 aspek ya Kak ya. 7 aspek. Yang C tentunya ada 2 aspek Kak. Ada yang menerapkan asesmen dan merancang asesmen. Ada yang ditanyakan kakak-kakak tentang aspek penilaian ini? Belum? Kalau belum kita melanjutkan ya.
Yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan perkembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak-kakak mampu melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi, yaitu pertama, tahap 1 adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sama dengan 2.5. Ini tentang yang kemarin Kak, 1 minggu kita di tatap muka ya Kak ya. Ini diharapkan ada 3 tahapan tadi ya Kak ya. Ada what, ada so what, dan know what. Ya, ini tentang untuk menggali informasi. Yang kedua atau titik 2 itu tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.5. Nah, ini diharapkan video kakak-kakak diharapkan seperti modul 2.1 sampai dengan 2.5 Kak. Ini nantinya juga harus komplit sekali Kak, dan detail sekali ya Kak ya. Yang selanjutnya 3 atau yang titik nomor 3 yaitu tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, ini ya Kak ya, untuk merencanakan perbaikan ataupun mengevaluasi. Yang keempat atau titik nomor 4, keseluruhan terhadap refleksi perlu dikaitkan ya Kak ya, kepada ya, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang dilakukan terhadap isu-isu yang ada. Ini tetap harus dikaitkan juga ya Kak ya. Semuanya harus komplit sekali Kak ini. Yang selanjutnya yaitu adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendistribusikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi ya. Diharapkan nanti peserta didik itu kita tanya Kak, apakah sudah mampu melaksanakan, apakah pokoknya digali terus informasi dari peserta didik, nanti bisa dideskripsikan ya Kak ya. Ya seperti itu, jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Misal Pak peserta didik kesulitan, nah itu penyebabnya apa. Yang kedua, jujurlah atau tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya Kak. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting Kak ya. Cukup idenya penting saja. Yang terakhir, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana, pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini Kak. Nah, tentunya diharapkan nanti kakak-kakak setelah PKG ini bisa lebih maksimal untuk berpusat kepada peserta didik. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang pusat pada peserta didik. Nah, ini Kak contoh rubriknya ini ya Kak ya, yang tadi ada 3
tiga apa namanya, ada what, ada so what, dan ada no what. Nah, yang pertama peserta mampu mendeskripsikan, yang kedua mampu mendeskripsikan lagi, yaitu tentang tindakan dan situasi ya Kak ya. Yang ketiga mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Terus yang so what yaitu menjelaskan secara rasional. Yang kedua menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Nomor tiga menjelaskan lagi secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Yang no what yaitu mengevaluasi ya kayak atau merencanakan tadi ya, ada dua ya refleksinya. Ya, yang sebelahnya ada sangat baik, ada baik, cukup dan kurang. Ini bisa juga dengan apa ya Kak ya? Kemarin ada dari kelompoknya siapa ya kemarin? Bisa saya lupa ini. Baru saja kemarin terus lupa ya Kak ya. Seperti ini Kak, contohnya rubrik yang secara detail sekali ya Kak ya. Nanti diharapkan kakak-kakak bisa bisa membuatnya di modul ajar setelah PKG ini ataupun saat LMS meminta ya seperti ini ya Kak ya. Kita lanjutkan. Nah ini Kak, yang D lini masa. Nah ini ada seperti jalan ini ya Kak ya. Jalan yang enggak meliuk-liuk. Yang pertama penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar hasil persiapan aksi nyata. Yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video. Nah, ini tentunya modul ajarnya dulu baru videonya Kak. Yang ketiga upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran rentan 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ini tentunya setelah membuat video lalu di-upload. Yang keempat tentunya penilaian karya ataupun dan refleksi ya Kak ya. Refleksi saat sudah di-upload Kak kalau ini. Yang terakhir yaitu refleksi aksi nyata tatap maya, yaitu setelah 8 hari penyusunan aksi nyata Kak. Seperti ini ya kakak-kakak lini masa yang harus dibuat ya Kak ya, kalau misal membuat konten-konten edukasi pembelajaran ya Kak ya. Mungkin bisa poli ya, ini tentunya dipersiapkan terlebih dahulu sampai matang lalu kita membuat videonya. Ke selanjutnya diskusi dan tanya jawab Kak. Nah ini Kak. Apakah ada yang ditanyakan kakak-kakak dari awal tadi sampai nomor 3 ini Kak, diskusi dan tanya jawab? Monggo Kak, bila mana ada yang ditanyakan dan ada solusi ataupun pendapat lain Kak, monggo kakak-kakak. Ini masih banyak sekali Kak ini. Monggo dan Kak, monggo Kak Maryati, monggo silahkan. Ya, matur suwun. Melihat dan mendengarkan apa yang tadi dipaparkan oleh Kak Nugroho mengenai terutama saya menitik beratkan pada aksi nyata, itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah kita harus bikin RPP baru dan bikin video pembelajaran baru yang nantinya akan diupload di LMS ya. Itu yang jadi pertanyaan penting. Kalau merujuk dari apa yang dipaparkan oleh Kak Nugroho tadi, kelihatannya kok kita harus mengupload aksi nyata model pembelajaran baru sama RPP yang baru. Tapi kembali lagi monggo nanti Kak Nugroho selaku fasilitator memberi jawaban dan pencerahan yang pasti bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya tanyakan untuk kesempatan hari ini. Monggo Kak Nugroho, waktu saya kembalikan.
Terima kasih Kak Maryadi atas pertanyaan yang sudah diajukan. Tentunya kalau dalam apa ini PPT-nya atau materinya itu diharapkan untuk membuat lagi Kak. Tapi kita kembali lagi ke LMS-nya, apakah nantinya di LMS itu minta yang baru lagi. Nah, tapi kalau minta yang baru lagi, tentunya harus detail sekali Kak ini. Seperti apa yang diminta oleh LMS. Jadi materi ini sudah komplit, tinggal kakak-kakak nantinya menuangkan. Nah, ini nanti belum tentu di materi ini minta atau tidak Kak. Nah, cuma ini jalannya seperti ini loh, materinya kan gitu Kak. Nah, nanti tinggal kita melihat ke LMS-nya, apakah itu nanti minta atau tidak. Seperti itu Kak Maryadi. Nggih. Tapi kalau melihat dari LMS yang belum dibuka sesuai jam istilahnya tanggal dan waktunya, itu durasi antara yang ini tatap maya sama upload tugas, ada upload tugas aksi nyata. Itu kok saya ya mudah-mudahan nanti kita hanya mengupload video pembelajaran yang sudah kita buat plus nanti kita RPP dengan beberapa tambahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Nugroho tadi. Karena kalau ngapunten nggih, kalau kita informasi dari pihak mungkin admin itu sifatnya mendadak, ngapunten dari SMK sendiri kalau tanggal 18 harus ngupload, sedangkan beberapa minggu ke depan itu banyak kegiatan sehingga anak proses pembelajarannya agak sedikit terganggu. Jadi kalau kita harus bikin baru harus secepatnya, jangan lihat nanti kondisi kelasnya masing-masing. Itu saja nanti mungkin masukan dari saya. Kalau kita harus bikin, ya tolong diinformasikan, jangan terlalu mepet dengan batas akhir upload. Nih. Itu Kak Nugroho masukan nih. Siap Kak Maryadi, terima kasih atas masukannya ya, nanti bisa untuk saya sampaikan ke Kak Admin dan yang di sananya lagi bahwasanya tolong dibuka kuncinya di LMS, jangan sampai mepet gitu ya Kak ya, intinya ya Kak ya. Ya Kak, nanti kita bahas setelah ini ya Kak ya. Kita lanjutkan sebentar Kak ini. Monggo. Diskusi dan tanya jawab ini sudah ya. Pada akhir sesi kita hari ini, Kakak merefleksikan koneksi antar materi ya, ini yang ditanyakan Kak Maryadi tadi, koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya kita pahami kok Kak, ini Kak, kalau di tulisan ini loh Kak, memahami penugasan aksi nyata. Yang terakhir penutup Kak ini. Nah, ini ada apa namanya? Wisi atau pantun ini. Coba saya bacakan ya. Jika ada jawaban patah, jangan hendak langsung dicari. Wah, ini Kak Rinto tadi nih. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Yang kedua, sama Kak Maryadi nih yang awal ya. Pergi ke Jakarta naik taksi, enggak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Beri aplaus kakak-kakak ini kali ini. Kita lanjutkan. Terima kasih Kak, ini ternyata ya lanjutannya. Kita sudah di akhir penghujung Kak Ridwan. Siap Kak Ridwan? Oke. Kita mohon untuk tutup share screen Kak. Kita open cam ya Kak ya. Saya tutup dulu. Nah, sebelum kita foto bersama, langkah baiknya kita tutup dulu Kak Maryadi. Monggo Kak Maryadi. Nun sewu untuk kakak fasilitator, kakak Nugroho dan kakak-kakak sekalian, marilah untuk kegiatan tatap maya yang
13 nggih. Ya, nggih. Yang ke-13 untuk hari ini kita tutup dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini punya manfaat dan menjadi ibadah kita semua. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa cukup. Waktu sumangga saya kembalikan kepada kakak fasilitator Kak Nugroho. Siap Kak, terima kasih Kak Mariati sudah mengakhiri ataupun berdoa di akhir pembelajaran ya Kak ya. Terima kasih kakak-kakak. Tentunya bisa open cam Kak ini. Kita foto bersama biasa dulu dan yang kedua nanti selfie ya Kak ya, kayak bebas. Mohon untuk open cam kita rekam 1, 2, 3. Ya sebentar Kak, ini baru tak screenshot. Yang kedua bisa gaya bebas Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak dan mohon maaf bila mana ada perkataan, ada ucapan dari saya mohon dimaafkan. Saya izin untuk stop recordnya.